Sip, kita langsung mulai aja kelasnya Aralt ya. Jadi, welcome to the class Aralt. Selamat malam, selamat datang di kelas hari ini. Jadi untuk di kelas hari ini kita akan masuk ke pembelajaran di lesson baru ya. Ini masih modul yang sama, yaitu tentang loops atau tentang looping Aralt ya untuk pembelajaran di hari ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam kelas, aku mau nanya terkait aktivitas yang Aralt lakukan dalam akhir-akhir ini. Mungkin boleh di-share Aralt, lagi sibuk apa? Kemarin Aralt juga nggak bisa join ya untuk kelas hari Rabu. Kita sebenarnya ada kelas hari Rabu, cuma Aralt nggak bisa join. Mungkin Aralt bisa cerita ada apa di hari Rabu. Ini karena berkelas. Oh iya. Ya, Kenapa? coding biasa. Coding. Terus, Ya, itu aja sih. Cuma hari coding tapi Rabu, hari Rabu. hari Rabu kenapa Aralt nggak bisa join? Boleh dong di-share hari Rabu. Aralt Ya, lagi ada di guru mana? coding. Coding. Ya, itu aja sih. Ya, Hmm, kalau sekolahnya gimana Aralt? lagi libur sekarang. Oh masih libur ya? Sampai kapan liburnya? Ya, sampai semua masuk sekolah. Kapan tuh? Bulan depan mungkin ya? Bulan depan mungkin masuk Ya, lagi bulan ya? depan. Oh, bulan depan. Oke. Ya, Kalau kayaknya bulan depan sih. belajar naik motornya gimana, Rod? Udah bisa berarti sekarang ya? Iya. Udah jago berarti ya? Ya. Oke deh kalau gitu. Jadi sekarang kesibukannya masih libur dan lagi ikutin ini ya, lagi apa namanya? Lagi belajar motor lagi berarti Aralt ya? Iya. Udah mulai coba kerjain tugas di Algorithmics belum yang masih belum dikerjain? Apa? Udah dicoba ngerjain tugas yang ada di platform Algorithmics belum Aralt yang masih belum dikerjain? Oh ya. Aku lupa itu sih. Oh Yang iya. apa sih yang kayak yang lo kerja itu yang apa? Yang apa aja yang masih belum diselesain kamu kerjakan. Jadi ya mungkin dari lesson 1 atau lesson 2 bebas aja pokoknya yang masih belum dikerjain. Alt bisa kerjain. Kan aku Itu udah ke kirim, Disnotes Stockman. ya aku udah kirim collab-nya juga. Nah, Alt tuh bisa manfaatkan collab-nya juga buat bantuan Alt. Jadi kalau misalnya nanti ada kesulitan bisa lihat ke collab gitu ya buat membantu Alt ngerjain. Kolektif gimana kolektif? Collab-nya itu yang aku share di WA. Nih aku mungkin Oh, ya aku share ulang deh, aku share screen. Nah, jadi collab yang ini Aralt ya, yang aku share di link. Nah, ini dia ya. Jadi ini collab yang kemarin aku lihat. Misalkan nanti Aralt mau jawab yang modul 1 lesson 1, tinggal klik aja. Nanti tinggal dicari aja nih yang mana tugasnya. Terus misalkan nanti modul 1 lesson 2, langsung aja nih klik ini modul 1 lesson 2 variables. Nanti ada jawabannya di sini. Dan untuk yang sekarang aku udah siapin juga itu ada modul 1 lesson 3 ya. Nanti kalau misalkan kita waktunya nggak cukup modul lesson 3 tentang loops, kita jadi hari ini akan masuk ke dalam looping ya. Kalau misalnya waktunya hari ini nggak cukup buat kita kondak kerjain semua tugasnya, nanti Aralt bisa coba kerjakan di rumah untuk yang masih belum dan bisa jika perlu bantuan bisa ngelihat collab ini ya sebagai referensi Aralt buat membuat programnya. Atau bisa juga tanya aku gitu. Paham ya Aralt? ya paham. Oke, jadi begitu Aralt ya cara biar Aralt lebih menguasai terkait pemrograman ini. Jadi aku minta sama Aralt mumpung lagi libur, coba dibantu kerjakan ya tugas-tugas yang mungkin masih belum dikerjakan, yang masih kosong yang mungkin kita nggak bisa selesaikan karena waktu ya, karena kan kita cuma kondak selama 1 jam untuk per sesi. Nanti untuk yang masih belum, Aralt bisa kerjakan secara mandiri di rumah dan bisa nanya aku juga misalnya ada kesulitan. Bisa cek koleknya juga, gitu ya. Boleh. Oke. Oke, kalau gitu Harold, mungkin kita akan langsung masuk ke dalam kelasnya aja pembelajaran hari ini. Aku langsung aja share screen ya untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, apakah sudah terlihat Harold? Ini kita masuk ke dalam modul 2 lesson 3 Harold ya. Jadi kita masuk ke dalam modul namanya adalah loops atau looping. Nah, kita akan masuk ke discussions, yaitu programming the promo code input gitu ya. Programming kode promo gitu ya. Nah, tugasnya apa? Ada new task, Launchpity CEO was satisfied with the technical solutions we provided. He now needs to expand the site's functionality by adding the capability to read conventional codes. This task seems to be similar to the previous one. Oke, jadi katanya CEO atau bahasanya itu mungkin ini ya pemimpin tertinggi itu dia puas dengan solusi yang udah kita tawarkan gitu dan dia sekarang membutuhkan untuk mengekspand atau meluaskan fungsi dari site ya dengan menambahkan kapabilitas untuk membaca kode promo gitu.
Nah, kode promo code entry seperti apa? Jadi di sini ada keterangan, there is a discount available upon entry of the summer promo code. The task is to write a program asking to enter a promo code. If the word summer is entered, then display promo code activated, otherwise error and request the promo code again. Jadi kata di sini ada diskon promo ya. Ketika kita masukin summer, namanya jadi kata kuncinya summer buat sebagai kode promo. Tugasnya adalah untuk kita menulis sebuah program yang menanyakan sebuah kode promo. Jika kita masukin summer, itu udah dimasukin, nanti dia akan bilang promo code activated gitu ya, otherwise error. Jadi kode promonya namanya summer ya, Aralt ya. Jadi kita masukin summer, kita dapat diskon. Nah, jadi flow-nya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi di sini ada bentuk jajar genjang, yaitu proses, dan masuk ke dalam decisioning. Decisioning if tuh dia bentuknya belah ketupat seperti ini ya. Dia nanya nih, is the code entered summer? Apakah yang dimasukin itu summer? Jika kita masukinnya beneran summer, yes, maka outputnya adalah promo code activated. Jadi promonya udah diaktifin. Tapi ketika kita masukin bukan summer, maka dia outputnya adalah error ya. Dan sekarang ada pertanyaan lagi. How do we change the flowchart to ask the promo code 3 entry the event of error? Gimana cara kita mengubah flowchart untuk menanyakan promo code ya dengan kita mencoba lagi. Nah, di sini ada salah satu flowchart lagi. Promo code entry. Nah, ini kan ada decisioning. Lihat ya, Aralt ya. Nah, ini kemarin kita pelajarin, ini belah ketupat berarti masuknya ke if else. Is code entered summer? Kalau masukin summer berarti outputnya apa, Aralt? Kalau aku masukin summer, maka apa? Error atau promo code activated? Error. Kalau masukin summer, aku masukinnya Oh, summer. summer. If the code enter summer, promo code activated. Ya, promo code activated ya. Karena yes berarti ya, karena kita masukinnya adalah summer. Tapi kalau misalkan bukan summer, dia akan error, dia akan kesini lagi promo code entry, kita perlu masukin lagi gitu. Apakah yang Ya, dimasukin summer? Kalau misalkan kita masukin benerin summer, maka dia adalah promo code activated. Tapi kalau misalkan dia bukan summer, maka dia akan error, gitu ya. ya, gitulah. Nah, ini ada sampel task juga. There is a discount available upon entry of the summer promo code. The task is to write a program asking to enter a promo code. If the word summer is entered, then display promo code activated. Otherwise, error and request the promo code again. Jadi katanya ada diskon tersedia ya di summer promo code, dan tugasnya adalah untuk menulis suatu program yang menanyakan sebuah kode promo. If the word summer is entered, jika kita masukin kata summer ya, kita masukin summer, maka dia bilang promo code activated gitu ya. Kalau misalnya lainnya ya bakal error. Dan nanti request promo code-nya, nanti dia akan nanyain lagi buat kita masukin kode promonya lagi. Pertama ada prosesnya di sini, promo code entry, kita masukin kode promo. The code entered is not summer. Kalau iya bukan summer, maka outputnya adalah error, dan kita minta promo code entry lagi nih. Makanya di sini kalau kamu lihat flow-nya, dia naik lagi. Berarti dia maksudnya adalah dia akan nanyain lagi kode promonya apa dan minta untuk kita masukin ulang. Gitu ya. Sampai akhirnya dia itu no ya, berarti kita masukin summer dan nanti dia bilang promo code activated. Nah, jadi require tools untuk hari ini ada apa aja? Nah, di sini kita akan belajar apa aja. Pertama, toolsnya untuk data input output, kita punya print untuk mencetak, dan juga input ya untuk sebagai kita memasukkan data. Ada juga logical expressions di sini, yaitu promo tidak sama dengan summer ketika promo itu bukan summer gitu di sini ya. Promo tidak sama dengan summer. Dan ada juga repetition of actions as long as a certain logical expressions is true gitu ya. Ya itu suatu repetisi aksi sepanjang logical ekspresinya tuh dia benar gitu ya. And this yet a noun, but important tool is a loop. Jadi katanya kita masih belum tahu ini apa, tapi ini merupakan suatu tool yang penting ya. Kita akan belajar itu hari ini adalah loop atau looping. Nah, jadi hari ini kita akan ngapain aja? Kita akan learn that a loop is a tool to program actions that are repeated as long as our certain logical expressions remains true. Jadi kita akan belajar bahwa looping itu merupakan suatu tool program ya untuk mengulangi sepanjang ekspresinya itu dia benar ya. Lalu kita juga akan learn about the program several loop types. Kita akan belajar tipe-tipe dari loop dan juga mengimplementasikan kode promo entry dan juga discount yang lainnya dengan mekanik dalam sebuah launch PT store gitu ya. Jadi kita akan belajar 3 hal. Oke, kita akan mengulang dulu ya, review terlebih dahulu yang udah kita pembelajaran apa aja. How do we construct a simple logical compressions and what about the compound one? Oke, what values can it take? Oke, langsung aja mungkin ya. Nah, jadi ini kita kilas balik lagi. Aralt ya, yang udah kita pelajarin sebelumnya. Di sini kita punya logical expressions ya, yang di sini cuma menerima nilai dari true atau enggak false. Nah, simple logical expressions can be constructed using the comparison operators. Jadi katanya logical expressions yang simple itu bisa dikonstruksikan dengan menggunakan comparison gitu ya, atau operator perbandingan. Contohnya di sini kita punya greater than nih. Nah, sebenarnya greater than, kalau seperti ini berarti less than, tinggal dibalik aja. Kalau equal dia sama dengannya 2 kali ya, sama dengan. Kalau not equal tidak sama, berarti dia tanda seru terus sama dengan.
Kalau less than or equal berarti dia tandanya seperti ini, yaitu less than dan juga sama dengan ya. Kalau greater than equal berarti tandanya yang ini, lalu pakai sama dengan. Dan juga ada ini juga ya, compound logical expressions can be made up from the simple ones by linking them using logical operators. Jadi compound logical expression itu juga bisa dibuat dari hal yang simpel ya, dengan menyambungkan mereka dengan menggunakan operator logical. Gitu. Contohnya di sini ada apa aja? Kita punya logical n namanya. N itu ketika kita butuh dua kondisi benar ya. Jadi require two simple conditions to be met at the same time. Jadi maksudnya adalah dua kondisi itu harus benar. Habis itu ada or ya. Kalau or tuh cuman butuh salah satu aja. At least salah satu kondisi benar itu udah cukup gitu ya Aralt ya. Nah, coba kita belajar lagi. Name of the values of expressions. Ini kira-kira true or false nih. Of tidak sama dengan of, and 3 sama dengan 3. True or false? Benar atau salah? Kalau true itu berarti benar, kalau false berarti salah. Apa Aralt kira-kira? Salah sih. Apa? Salah. Salah ya, false. Oke, good. Lalu yang kedua, ini 10,5 lebih besar daripada 2 dan 5,5 lebih besar daripada 6,5. True or false? True. Yakin, true. Coba cek lagi. Apakah dua-duanya benar? Oh, enggak sih, false. False ya, yang ini salah ya, 5,5 masa lebih besar daripada 6,5, ini salah. Lalu yang ini, John sama dengan John, or 4 lebih besar sama dengan lebih dari 10, 4 lebih besar dari 10. Benar atau salah? True or false? Benar. Salah, false. Kita pakai or, tapi kita pakai or. Nah, ini Oh, jawabannya or. true ya. Ya, True. true. Jadi ya true. Jadi si John ini udah benar nih. John sama dengan John ini udah persis sama. Walaupun yang keduanya salah, nggak masalah karena kita pakai or. Lalu yang ini, benar atau salah? Answer sama dengan yes, and 2 sama dengan 20. Answer sama dengan yes. And 2 sama dengan 20. Salah. Salah ya. Nah, ininya salah nih. 2 sama dengan 20 ini salah. Kalau yang ini, 2 lebih besar daripada 3, or 6 lebih besar daripada 3. True. True or false? True ya. True. Nah, karena yang ini udah bener nih. Walaupun ini salah, tapi kita pakai or. Yang kedua udah benar, jadi benar. Kalau yang ini, answer sama dengan no, or answer tidak sama dengan no. True. Kita True pakai ya. or. Ya, pakai or. Karena kita cuma butuh salah satu aja. Jadi yang pertama ini false ya. Karena kita menggunakan n. N itu berarti kedua kondisi harus benar. Sementara di sini salah satu ada yang salah. Ini salah. Yang ini false juga karena yang ini udah benar tapi ini salah dan kita pakai n. Yang ketiga, John sama dengan John, or 4 lebih besar dari 10. Ini benar ya, karena John-nya udah benar nih. John sama dengan John, berarti sama. Lalu yang keempat, answer sama dengan yes, and 2 sama dengan 20. Ini false ya, karena ya expressions 2-nya itu udah salah. Lalu yang kelima, 2 lebih besar per 3 itu salah, tapi kita pakai or, yaitu 6 lebih besar per 3, ini benar. Jadi true. Dan terakhir, ini true juga ya, karena kita butuh salah satu aja nih, answer no atau answer tidak sama dengan no. Nah, sekarang tentang conditional operator ya. Tipe apa aja conditional operator yang diketahui. Nah, jadi ini langsung aja. Jadi conditional operator merupakan sebuah perintah yang mengeksekusi or doesn't execute an actions depending on the value of the logical expressions. Jadi merupakan suatu perintah yang mengeksekusi atau tidak mengeksekusi sebuah perintah yang tergantung pada nilai dari logical expressions gitu, nilai logika. Nah, di sini ada classic conditional operator. Di sini kita pakai if expression 1 is true. Nanti dia akan execute nih, action 1, action 2, action 3. Ketika dia itu masuk ke dalam if. Lalu yang bagian kedua adalah if else gitu. Jadi ketika if expressionnya true, maka dia akan mengeksekusi action 1 ketika dia itu true. Else berarti ketika ekspresinya itu nggak benar, yaitu false, maka dia akan execute action 2 gitu di sini ya. Jadi kita bisa menggunakan if dan juga else. If itu ketika kita punya kondisinya, else itu ketika dia itu di luar dari kondisi. Gitu Aralt ya. Oke, lanjut. Nah, ada juga namanya nested conditional operator ya. Jadi operator bersarang. Jadi ada if di dalam if. Nah, jadi ketika di sini ketika ekspresi satunya itu benar, maka dia akan masuk ke dalam flow yang kedua nih, if yang kedua. Expression 2 is true gitu. Expression 2-nya benar, maka dia akan mengeksekusi action 1. Tapi ketika dia itu nggak benar, maka dia akan mengeksekusi action 2, masuk ke else. Lalu ada juga di sini multiple branch conditional operator ya. Multiple branch berarti bahasa itu cabang yang bermacam-macam cabang ya, conditional operator. If expression 1 is true, ketika ekspresi satunya itu benar, maka dia akan execute action 1. Lalu juga elif expression 2 is true, jadi ketika expression 2-nya benar, gitu ya, maka dia akan execute action 2, gitu ya, dia akan eksekusi action 2. Dan else, habis itu, dia akan eksekusi action 3 ketika dia itu sudah di luar kondisi dari action 1 dan juga action 2.
gitu ya. Nah, which one correspond to the flowchart? Nah, ini kayak tadi ya. Jadi ketika kita masukin promonya, flow-nya kita masukin promo code entry by the buyer, jadi masukin oleh pembeli, terus dia ngecek nih, apakah kode yang dimasukin itu summer? Jika yang dimasukin summer, yes, maka outputnya adalah promo code activated, jadi promo code-nya diaktifasikan. Namun ketika yang dimasukin bukan summer, maka outputnya adalah error. Nah, sample code, contoh kodenya. Promo sama dengan input enter your promo code. Nah, lalu juga di sini masukin if promo sama dengan summer. Jadi ketika promonya tuh summer ya, atau promo itu musim panas, maka dibilang promo code activated gitu. Jadi ketika kita masukinnya summer atau musim panas, maka dia akan bilang promo code activated. Else error. Nah, contoh di sini kita masukinnya book. Book itu berarti error ya, karena dia itu bukan summer. Kalau aku masukinnya banana gimana? Error atau promo code activated, Aral? Oh, Aku masukinnya oh, banana nih. Banana. Kira-kira outputnya promo code activated atau error? error. Error ya, karena dia itu bukan summer. Harus persis summer ya. Nah, baru ketika kita masukin summer adalah promo code activated. Karena di sini dia if ya. If promonya summer, maka promo code activated. Itu. Sekarang topik baru namanya adalah loop while. Jadi namanya adalah while loop. Nah, pertanyaannya, how do we program actions repetitions? Gimana caranya kita memprogram repetisi dari sebuah aksi? We know how to program conditions, a statement that can be true or false. Jadi kita tahu nih cara kita memprogram suatu kondisi, statement itu bisa jadi benar ataupun bisa jadi salah. We will learn how about construct that repeats as long as the corresponding conditions remains true. Kita akan belajar tentang konstruksi yang mengulangi sepanjang si corresponding condition itu dia itu true ya atau benar ya. Nah, di sini gimana? Kita punya promo code entry di sini. Kita masukin the code entered is not summer. Jika dia bukan summer, maka dia outputnya adalah error dan dia akan minta kita masukin kode promonya lagi. Sampai akhirnya kita masukin summer ya, dan dia nanti akan bilang, oh ini masukin summer nih, maka dia langsung bilang promo code activated. Jadi kuncinya adalah kode promonya adalah summer ya, summer adalah berarti itu adalah kode promonya. Lalu sekarang terkait Jadi loop ya. bisa untuk kayak bikin kayak sign in apa gitu. Kenapa? Ya, jadi kita bisa kayak bikin kayak untuk kayak sign in apa gitu, bisa kan waktu gitu. Ya bisa, misalkan mau summer, maka nanti dia bilang promo code activated. Atau mungkin contoh misalkan mau kode promonya misalkan banana gitu. Jadi ketika orang masukin banana, tulisan banana itu promo bisa juga. Atau enggak masukin misalkan nama diskonnya adalah misalkan namanya apa ya? Mobile Legend gitu. Jadi ketika orang masukin tulisan Mobile Legend maka akan diskon, bisa juga. Jadi tinggal diatur aja. Cuma di sini kan kondisinya adalah kita masukin summer ya kode promonya ya. Gitu. Paham ya, Aral? Lalu masuk ke loop. Adalah sebuah command that execute actions given as long certain logical expressions conditions remains true. Merupakan suatu perintah yang mengeksekusi aksi yang diberikan sepanjang certain logical expressions conditions itu dia benar gitu ya. Contohnya di sini, the loop perform sections A as long as the logical expressions is true. Jadi dia bilang dia akan perform aksi A sepanjang logical expression-nya benar. Nah, dia akan ngecek di sini nih. Apakah logical expression-nya benar? If yes, maka dia akan mengeksekusi action A. Kalau enggak, maka dia akan keluar ya. Jadi dia akan sifatnya akan ngulang-ngulang terus arah di sini ya. Okay, let's go for the task. Compose an algorithm to check if a card number entered is winning number. If the number is 4, 4 5, 6, 26, then print you win. Otherwise, print better luck next time and ask for re-entry. Jadi, kita harus masukin 4, 5, 6, 26 ya, biar kita tuh menang. Nah, di sini kita masukin number entry. Dia ngecek nih, angka itu bukan 4, 5, 6, 26 ya? Oh iya, bukan 4, 5, 6, 26. Maka outputnya adalah better luck next time. Kayaknya kamu akan beruntung di lain waktu. Terus kita masukin number entry lagi. Ngulang lagi gitu ya. Terus habis itu misalkan dia no, maka dia akan bilang you win gitu. Jadi ketika kita masukin yang 4, 5, 6, 26, dia akan bilang kamu menang. Nah, caranya gimana? Kita akan menggunakan loop di sini pakai while ya. The loop can be programmed using the while operator. Nah, itu while itu kita bisa ibaratkan sebagai as long as gitu, sepanjang. Cara buatnya gimana? Seperti ini, while. Lalu expression is true-nya apa? Misalkan ketika x-nya sama dengan 5, lalu titik 2. Ini sama kayak if ya, jadi if itu juga di close pakai titik 2 dan else. Nanti kalau kita udah benar nih tulisin titik 2, kita enter, nanti dia akan buat spasi secara otomatis nih di sini. Namanya identasi. Dia akan execute action 1, execute action 2, execute action 3. Gitu ya. Dan nanti dia itu akan sebaris nih di sini. While execute action 4 ya, ketika dia itu sudah keluar dari loopingnya, makanya dia itu sejajar sama si while. Oke, let's go for the task. Nah, di sini apa? Compose a program to check if a card number entered is winning number.
If the number is 4626, then print you win, otherwise print better luck next time and ask for re-entry. Nah, di sini dia akan nanya terus nih. Sampai kita masukin kodenya apa, Arald? Biar menang. Angkanya berapa? Biar menang. Ya, tadi berapa angkanya? Biar menang? 45626. 45626 gitu ya. Jadi ketika kita masukin 4526, kita akan menang. Nah, cara buatnya gimana? Gini ya. Card number sama dengan integer input, enter your card number. Jadi kita masukkan dia itu dalam integer atau bilangan bulat. Kita inputkan nih, enter your card number. Nah, well, card number tidak sama dengan 4526. Jadi ketika kita masukinnya bukan 45626, dia akan bilang better luck next time gitu. Jadi kata dia tuh nanti akan beruntung lagi. Kayaknya kamu akan beruntung lain waktu deh, katanya gitu ya. Terus nanti dia akan nanyain lagi. Nah, ini kita bisa copy aja nih baris 1 ke sini. Biar dia tuh nanya terus. Sampai kita masukin 45626. Makanya dilihat di sini kita masukin 1, 2, 3, 14, dia bilang apa? Better luck next time, terus kita dikasih kesempatan buat masukin lagi. Terus dia bilang apa? Better luck next time lagi. Kita masukin lagi, sampai kita masukin 45626, dia akan keluar dari looping ya. Oh, ini dia itu 45626, maka dia akan keluar dan dibilang, you win. Gitu, Arald ya. Paham? Paham ya, Arald, sampai sini? Oke, sekarang lanjut ya. Task 2, make a program asking customer for feedback. Once run, the program must ask for input until the user enters off. For every piece of feedback, the program prints out, thank you for your feedback. Jadi, kita di sini minta buat masukin feedback gitu ya. Misalkan Arald habis beli GoFood gitu, contoh beli burger gitu ya. Arald diminta untuk ngasih review, misalkan ini burgernya enak atau enggak ya gitu ya. Nah, Arald bilang enak. Terus dia bilang, thank you for your feedback. Atau enggak kayak, kurang enak. Dan terus dibilang, thank you for your feedback. Sampai kita masukin off. Sampai off itu berarti dia berhenti. Nah, cara buatnya gimana? Seperti ini ya. Pertama kita buat variable feedback-nya dulu. Input, please enter your feedback. Tolong enter your feedback off to finish gitu ya. Off untuk selesai. Lalu kita masuk ke dalam while loop. While feedback tidak sama dengan off gitu. Jadi ketika feedback itu tidak sama dengan off, kita printkan apa? Thank you for your feedback. Terima kasih untuk feedback-nya. Feedback sama dengan input, please enter your feedback to finish. Nah, jadi nanti akan nanya terus nih Arald. Dia nanya terus ya, enter your feedback ya, masukin feedbackmu. Sampai kita masukkan off. Ketika kita masukkan off, dia akan berhenti. Gitu, paham ya? Ya, paham. Oke. Nah, ini bisa juga Arald kita buat seperti ini. Cuman ini aku kurang nyaranin kalau misalnya buat kayak gini. While input, please enter your feedback off to finish gitu ya. Tidak sama dengan off gitu ya. Nah, di sini kita bisa inputkan while input, please enter your feedback off to finish, ini tidak sama dengan off. Lalu juga nanti di sini kita printkan thank you for your feedback. Nah, ini bisa juga kita buat lebih pendek seperti ini. Cuma ini kurang disaranin deh. Lebih bagus kita buat seperti yang sebelumnya aja nih. Kita set di variable. Sekarang tugas yang ketiga, make up the program to output total price all the purchase with a 10% discount. The program asks to enter purchase until the user enters 0. After that, it outputs the price of the purchase with a 10% discount. Jadi dia itu akan kita masukin menotalkan semua pembelian dengan diskon 10% gitu ya. Nanti programnya akan nanya nih, pembelian kita sampai user itu masukin 0. Dan setelah itu nanti ada output, dan nanti price-nya akan kita beli dengan 10% diskon. Nah, cara buatnya gimana? Nah, ini agak panjang. Pertama kita buat dulu nih, entering the price. Price sama dengan integer input, enter the next price, 0 to finish gitu. Jadi kita masukkan 0 untuk kita selesaikan atau finish. Total price sama dengan 0. While price tidak sama dengan 0, jadi ketika price-nya tidak sama dengan 0, kita masukinnya bukan 0 nih. Nah, maka akan gimana? Total price plus sama dengan price. Dia akan menambahkan total price-nya terus. Lalu nanyain lagi nih, jadi total price ini adalah sebuah wadah ya. Kita sebut sebagai sebuah counter atau sebuah tempat penyimpanan. Yang dia itu akan menyimpan nilai dari price ya. Ini kan artinya adalah total price sama dengan total price plus price. Kita masukin angkanya berapa, dia nanya lagi, sampai akhirnya kita masukkan 0 ya, buat dia itu berhenti. Nah, di sini ketika kita masukkan 0, dia akan mentotalkan semuanya. Di sini dilihat, print total price without discount. Nah, di sini adalah 330. Itu dari mana sih? Dari 120 ditambah 130 berapa? 250. Ditambahkan dengan 80 adalah 330 ya hasilnya ya. Dan dia bilang diskonnya 10%. Nah, kalau 10% maksudnya adalah kita cuma perlu bayar 90% dari harga barang. Nah, maka di sini kita masukkan total price sama dengan total price dikalikan dengan 0,9. Jadi harga yang sebelumnya 330, kita kalikan 90% karena kita cuma butuh 90% aja. Maka hasilnya adalah 297. Gitu ya. Nah, ini juga untuk yang hal ini tadi yang aku jelasin barusan,
ini ya, kalau kita buka atau kita jembrengin, hasil seperti ini. Jadi total price plus sama dengan price, itu dia sama dengan total price sama dengan total price plus price. Gitu. Jadi ini merupakan total price plus price gitu. Jadi sama ya. Bedanya ini lebih dibuka aja. Gitu. Sampai sini paham, Arab? Ya. Oke. Nah, nanti kita juga akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, yang ada di sini. What with the program if we enter zero right away? What price without the discount will the program print if we input successfully 100, 120, 215, and 0? And what price with the discount will the program with if we input successfully 50, 150, and 0? And then the last, what will happen if the user types 250 USD? Nah, apa yang terjadi jika user tuh masukin 250 US dollar? Nah, oke, jadi itu Arab. Sampai sini ada yang bertanya dulu sebelum kita lanjut ke tugas. Itu aja. Sekarang aja kita. Oke, langsung ke tugas ya. Ya. Lesson 2 kan atau lesson 3? Oke, let's go. Kita jawab soal nomor 1 ya. Mark the correct statements about while the while loop, there may be more than one correct answers. Dia katanya ada satu jawaban benar nih di sini nih, lebih dari satu jawaban benar. Oke, yang pertama apa? The while loop executes one and the same sequence of actions as long as the specified conditions is true. Yes, yang baris pertama itu benar ya. Jadi while loop tuh dia mengeksekusi dan juga mengeksekusi dari sebuah aksi yang sepanjang specified conditions is true ya. Yang pertama benar. Yang kedua, when check program actions reach the while loop, the body is executed first and then the condition is checked. Nah, itu salah ya. Jadi dia tuh harus cek kondisinya dulu, baru ke body. Yang ketiga, as a condition to while loop, both a simple and compound Boolean expressions can be used. Yes, itu benar. Yang keempat, the while loop can be used when it's impossible to determine how many times the operations have to be repeated. Benar ya, dengan adanya while loop, kita can be used ya, ketika kita nggak tahu nih, berapa sih kita harus tentuin, berapa banyak untuk operationsnya dimasukin. Oke, sip. Boleh dilanjut dulu, diketikkan seperti biasa. Oke, diketikkan, tidak sama dengan QWERTY. Ya, halo Arad? Udah. Ya, oke. Tik QWERTY. Ya, buka kurung, petik error. Oke, good. Dan lanjutkan lagi. Oke, tutup kurung. While price tidak sama dengan 0, jadi ketika price itu dia nggak sama dengan 0. Print, buka kurung, tik promo, amount, ya amount, OUNT, do, titik 2, petik, koma lagi, price, pakai P, yes, price, slash 2. Oke, good. Lalu, nah ini dilanjutin ya, price sama dengan integer, buka kurung, input. Oke, nah yuk kita lanjut ya ke sini. Aku akan share screen. Juga kita kerjain bareng-bareng. Baca dulu soalnya ya. The store is open from 10 a.m. to midnight. Jadi katanya tokonya tuh buka dari jam 10 pagi sampai dengan tengah malam. Dia tuh udah buka jam 10 dan juga udah tutup di jam 24 atau jam 12. The program should read the current time if the working hours are entered, output we are open, and ask the current time again. When working hours is entered, the program should print we are closed, our working hours are 10 a.m. to midnight, and then quit.
The program should work as in the picture. Jadi katanya program itu harus bekerja seperti pada di gambar. Nah, coba kita jalanin. Nah, di sini dibilang apa? Bad input. Nah, ini kira-kira kenapa? Yang di baris 2 dia kurang seperti biasa ya. Kurang titik 2. Nah, jadi pastikan kalau kita buat while atau if itu pakai close pakai titik 2. Oke ya, pakai titik 2. Di baris 2-nya kasih titik 2 di akhir ya, di baris 2 kamu kasihkan titik 2. Ya, bisa ke baris 2 Aral, lalu masukkan titik 2. Nah, ini kayak gini ya. Terus cek lagi nih. Oh, we are open. Nah, dia itu adalah string ya. Dibilang we are open. Nah, ini adalah salahnya di sini. Kita kasih ketik. Nah, terus apa lagi? Coba sekarang kita jalanin. Coba, contohnya di sini masukin berapa? Masukin 10, harusnya dia buka. Nah, dibilang apa? Not supported between instance of string and integer. Jadi katanya ini nggak disupport nih untuk string dan juga integer. Nah, berarti karena dia itu adalah sebuah teks ya. Kita perlu konversikan menjadi integer. Nah, di baris 1 kita tambahkan in. Nah, seperti ini. Nanti inputnya akan kita konversi menjadi integer. Masukin lagi 10. Current time hour 10. Nah, dibilang apa? We are closed. Our opening hours is 10 AM and midnight. Nah, dia juga nanyanya 2 kali nih Aralt ya. Harusnya dibilang we are open. Nah, ini salahnya di mana? Dia tuh harusnya di dalam while juga ya. Kita bisa ke baris 4 aja. Kita kasih tab di baris 4. Nah, sekarang coba masukin lagi 10. Nah, we are closed. Nah, ini salah ya. Harusnya we are open. Ya, jadi katanya harusnya kita tuh, nah ya, di baris 2-nya jangan lupa kasih titik 2, Aralt. Di baris 2. Di terakhir dari baris 2, kasih titik 2. Oh ya. Nah, di situ. Oke, good. Nah, sekarang yang kurang apa nih? Logiknya masih salah ya. Dibilang dia tuh buka dari jam 10 sampai dengan midnight atau tengah malam. Nah, gimana caranya? Berarti kita ubah di sininya ya. Kita ubah nih tandanya Aralt. Jadi lebih besar sama dengan 10. Jadi dibilang tuh dia itu buka di atas jam di jam 10 dan juga sampai di atas jam 10 dan tutup di jam 24. Nah, sekarang aku coba lagi 10. Nah, dibilang we are open. Enter current time in hours. Masih buka gitu ya. Sampai kita masukinnya itu adalah di jam tutup, contoh 24. Nah, we are close gitu ya. Gitu. Sampai sini dipahami Aralt? Udah selesai. Sudah selesai? Ya. Oke, good. Oke, jadi gitu caranya ya. Lanjut ke nomor 5. Read the question first. The program should request the input of a promo code until the live promo code is entered. If an incorrect promo code is entered, the program should print this promo code is invalid and request input again. When the correct promo code is entered, the program should output promo code accepted and quit. The program should work as in the picture. Nah, jadi katanya harus bekerja seperti pada di gambar. Kayak gimana nih? Enter your promo code. Masukkan kode promonya. Help. Invalid. Long. Invalid. Live. Promo code is accepted. Nah, jadi kode promonya adalah live ya. Nah, sesuai di sini. Nah, jadi gimana caranya biar kita bisa bilang masukin live adalah kita tinggal ke baris 2 aja Aralt dari sini. Kita masukkan print ya. Jadi ketika kita masukinnya bukan live, apa yang akan terjadi? Dia bilang this promo code is invalid. Nah, di sini. This promo code is invalid. Jangan lupa pakai titik. Nah, oke. Jadi ketika kita masukinnya bukan live, dia akan bilang promonya invalid. Tapi kalau kita udah masukinnya live, apa dibilang? Promo code accepted gitu ya. Print apa? Nah, kita bisa copy ini aja nih atau enggak nih? Nah, ini dia. Kita copy dari petik sampai petiknya, biar kita nggak perlu petik lagi. Promo code accepted. Jadi ketika kita masukin live, dibilang kode promonya diaktifkan. Masukin kode promo live. Nah, promo code accepted. Nah, gitu ya. Misalkan aku masukin health sekarang. Oh, nggak bisa. Misalkan wealthy. Misalkan hungry gitu ya contohnya. Nggak bisa. Sampai kita masukin apa? Live. Nah, baru bisa gitu ya. Jadi kode promonya adalah live. Baru kodenya bisa berjalan. Pasti aku ini nih. Mohon coba simpan. Nah, itu kamu tulisannya promo code-nya salah. P-nya kecil kamu. Harusnya besar ya. Terus pakai titik, bukan pakai tanda seru, Aralt. Pakai titik. Ya. Nah, coba sekarang dijalanin. Harusnya sekarang udah bisa. Jadi dia akan menerima ketika masukinnya adalah live gitu. Oke, paham ya? Paham.
Ya, sekarang lanjut nomor 6. The Launchpad company has plans to add another promo code, yaitu adalah health. Complete the program that requires entering a promo code until health or maybe life is entered. Jadi ketika sampai dia itu masukin health atau enggak life ya. Kita udah masukin dua itu. If the input is incorrect, ketika inputnya itu salah, programnya harus bilang request input a promo code again with the prompt the promo code is valid and try again. When the promo code is entered, jadi ketika kode promonya itu dimasukkan, the program should output promo code accepted and then quit. And program should work as in the picture. Nah, kode promonya harus bekerja seperti pada di gambar. Kita masukin leave. Promo code is not valid, try again. QWERTY, not valid again. Nah, dia itu akan diterima ketika dia itu adalah live dan juga health. Nah, gimana cara masukinnya? Kita ke baris 1, kita masukkan ke dalam while loop ya. Jadi kita pakai OR di sini. Pakai AND. Berarti while promo tidak sama dengan apa yang pertama? Health dan juga tadi live ya. Tidak sama dengan live. And promo tidak sama dengan health tadi ya, health. Maka akan apa? Ketika dia itu bukan itu, dia bilang apa? The promo code is invalid. Nah, ini kita bisa print aja Arad ya, bisa kita copy-in aja nih. Di bagian sini nih, di soalnya udah ada. The promo code is not valid, try again. Nah, ini copy aja nih. Sampai petiknya selesai. Nah, gini. Lalu kalau misalnya kita udah masukin ada benar gimana? Nah, jangan lupa kita copykan lagi nih. Karena kalau kita masukinnya salah, kita diminta untuk masukin lagi. Maka kita copy lagi, yang baris 1, kita taruh di baris 4. Nah, setelah itu baru ketika kita udah keluar dari looping, dia akan print. Apa printnya? Promo code accepted. Promo code accepted gitu. Jadi kode promo diterima. Gitu ya. Coba kita jalanin, enter promo code. Misalkan banana. Oh, nggak bisa ya. Promo code is not valid, try again. Misalkan sekarang chocolate. Nah, contoh gini aja ya. Nggak bisa juga. Nah, coba kalau aku masukinnya health. Nah, promo code accepted. Masukin lagi live. Promo code accepted gitu ya. Ini kayaknya tapi ada kesalahan. Coba kita cek. Oke, the promo code is not. Oh, oke. Jadi ini printnya nggak usah ya. Jadi dia harusnya dia itu langsung nanya. Nah, jadi bisa kita copy aja nih semuanya. Kita gantikan yang ini ya. Yang kita ganti. Nah, terus ini kita hapus nih baris 3-nya di sini. Nah, saya sekarang udah bisa. Coklat. Nah, nggak bisa, promo code is not valid, try again, live. Nah, gitu ya. Baru dia itu bisa. Sampai sini dipahami, Arau? Paham. Try again. Tulisannya pastikan sama Arau. Tulisannya kamu beda tuh, try again ya. T-nya harusnya besar. Dan pakai titik 2. Nah, makanya biar lebih aman bisa di copy aja tuh ya di bagian sana. Tapi nggak kasih titik 2. Oke. Nah, baru ketika dia itu udah, dia akan print ya. Promo code accepted. Jadi ketika kode promonya itu adalah kita masukinnya live atau enggak health gitu ya. Oke, good. Apa input? Nah, itu harusnya while, bukan will ya. Kamu typo. Nah, Nah, gitu ya. Enter your promo code. Nah, promo ini code apa? accepted. Nah, masih belum. Nah, itu kamu kurang titik tuh. Promo code accepted. Pakai titik di baris 4. Nah, Ini kadang-kadang memang harus persis sama ya di sini. Oke, very good. Ya, kita lanjut lagi ya. Oke, ini mungkin akan jadi yang soal terakhir untuk yang presentasi yang pertama. Habis ini kita akan lanjut lagi ya buat di presentasi yang kedua. Oke, nomor 7. Baca dulu. The Launchpad company purchased vending machines to collect buyers' feedback. But due to technical failure, the program was lost. Restore the machines.
availability. The program should ask the buyer for their feedback and output, "Thank you, your feedback is accepted," until the stop word "off" is entered instead of feedback. After receiving the stop word, the program should finish executions. Jadi katanya ketika kita receiving the stop word, programnya itu harus berhenti ya, dan dia harus bekerja seperti pada digambar. Nah, gimana cara kita buatnya? Langsung aja ya. Kita buat variabelnya di sini. Pertama dibilang apa? Masukkan your feedback. Nah, kita buat variabel namanya contoh di sini feedback. Feedback sama dengan apa? Input. Persis sama ya. Enter your feedback. Titik 2. Nah, terus apa lagi? Thank you, your feedback is accepted. Thank you, your feedback. Thank you. Sampai ketika kita masukin off ya. While feedback tidak sama dengan off. Jadi ketika kita masukin bukan off, dia akan bilang thank you ya. Print. Nah, thank you-nya mana nih? Nah, nih kita bisa copy aja Arab ya di bagian sini nih. Di bagian soalnya biar nggak salah. Jadi kita nggak perlu ngetikin lagi. Nah, seperti ini. Thank you, your feedback is accepted. Nah, terus apa lagi? Dari situ ketika misalkan sudah kita masukin off, maka dia akan nanya lagi nih. Enter your feedback. Nah, masukkan di baris yang sama nih. Jadi dia akan nanya terus sampai kita masukin off, and then nothing's happen ya. Ketika off dia itu berhenti. Nah, coba sekarang aku jalanin. Hello. Delicious. Interesting. Yummy. Sampai masukin off. Nah, dia akan berhenti. Itu jadi cara buat kode programnya ya. Oke, gimana? Bisa? Ya. Enter your feedback. Oh, oke. Nah, itu jadi cara kita membuat namanya while loop ya, atau namanya looping while. Masukin apa? Misalkan macam-macam aja, yummy. Oh ya, oke. Bisa dicoba jalanin ya. Misalkan mau coba apa, yummy atau enggak apa gitu ya. Dia nanti akan nanya terus gitu ya. Misalkan masukinnya selain off deh. Tes, nah, atau kan dia bakal nanya terus. Dia akan berhenti ketika kita masukin apa, Arab? Kata kuncinya? Off. Off ya. Oke, good. Oke, satu soal lagi mungkin ya, di nomor 8. Tanggung soalnya. Oke. The program consistently accepts the cost of each item until 0 is entered. Then it displays the amount of purchase on the screen with the text, the total amount of all purchase. Each request for the cost of the goods is accompanied by the hint, the cost of goods, 0, no more purchase. The program should work as in the picture. Jadi katanya programnya harus bekerja seperti pada digambar. Nah, di sini nanya nih price of the next item 0 for when there is no more ya. Ketika yang ada lagi kita masukin 0. Oke, gimana cara buatnya? Kita buat ini dulu ya. Contoh di sini namanya adalah price. Karena kita masukin adalah angka dan kita mau ada perhitungan, maka kita perlu konversikan jadi integer ya. Integer input apa di sini dibilangnya? Oke, seperti di sini nggak ada, jadi kita harus ketik ya. Price of next item. Nah, ini apa? 0 for when there is no more gitu ya. Juga titik 2. Oke, nah terus apa lagi? Kita set juga di sini adalah buat nyimpennya ya, namanya adalah counter. Ini adalah cost misalkan ya. Cost sama dengan price. Jadi cost ini menyimpan nilai dari price. Lalu ketika kita masukin while ya, while price, yaitu price si variable ini, dia bukan 0 ya, karena ketika 0 dia itu akan berhenti. Isn't, tidak sama dengan 0, gitu. Ketika dia bukan 0, maka dia akan ngapain? Dia akan nanya lagi nih, price untuk next itemnya berapa, gitu ya. Dan setelah udah selesai, dia akan menotalkan ya. Nah, cara notal ini gimana? Adalah cost plus sama dengan price, yang dimana ini tadi ya, artinya adalah cost sama dengan price, cost plus price. Nah, ini Araf bisa pilih salah satu nih, mau ngetiknya sebagai baris 6 atau ngetik sebagai baris 7. Karena sama, bedanya di baris 6 ini kita buat dia itu lebih singkat gitu ya. Paham ya? Ya. Jadi ini sebenarnya sama aja, cuman aku kayak ngetiknya yang baris 6 aja. Nah, ketika sudah, apa yang akan terjadi? Dia akan bilang
total amount ya, of all purchase. Print. Apa dia bilang? Total amount of all purchase ya di sini. Ada nggak di sini? Nah, ini dia. Dia akan printkan sih. Ini ya. Print. Ini dia. Oke. Habis itu kita masukkan angkanya itu adalah si cost. Nah, seperti ini. Nah, coba aku mulai yang sama nih, 250, 320. 250, 320. Nah, 0. Nah, 570 ya. Jadi dia mentolkan 250 ditambahkan 320. Dan ketika kita masukkan 0, dia akan berhenti ya. Dan total jadi 570. Coba lagi, misalkan 150 tambah 75 deh. Nah, plus 0. Nah, jadi 225. Jadi seperti itu Aralt ya. Oke. Ya. Nah, itu biar lebih cepat. Oke, kamu ketikin boleh. Mau lebih cepat biasanya itu kamu bisa copy aja baris yang pertama ya. Karena sama dia. Nah, of all purchases, koma, oke. Coba dimasukin, misalkan berapa? 100 sama 50, contoh gitu ya. 150, terus 0, coba hasil 150 gitu. Nah, bener ya, dibilang 100. Coba dicoba checklist Tapi ini lagi. nggak masuk. Nggak masuk ya. Nah, berarti Origins. ada kesalahan. Nah, itu disalahan di mana? Di baris 5, kamu nggak ada titik 2-nya, Aralt. Di baris 5-nya kurang titik 2 tuh di akhir. Di stop dulu programnya. Programnya di stop dulu. Nah, nggak bisa edit kan, kita stop dulu. Nah, baru kasih titik 2. Sip. Oke, coba sekarang dijalanin. Coba masukin lagi. Oke, berarti masih ada yang salah. Price of next item 0 for when there is no more. Nah, kamu kurang pakai ini. Kamu ke baris 5, Aralt. Enter terus tambahkan cost plus sama dengan price. Nah, lihat tuh yang kayak punya aku tuh ya. Di baris 6 kamu tambahkan seperti itu. Cost plus sama dengan price. Jadi dia akan menotalkan si total price-nya ya. Aralt Oh, bisa ke baris enter dari baris 5. Jadi cost plus sama dengan price. Cost plus sama dengan price. Nah, ya gitu boleh. Nah, coba sekarang dijalanin. Nah, begitu ya. Oke, nah jadi untuk yang tugas pertama sampai di situ, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Aralt? itu aja sih. Itu aja ya. Kita lanjut ke slide kedua ya. Kita lanjut ke Oke. presentasi dulu. Aralt bisa kembali dulu ya. Aralt kalau mau minum dulu kan? Ya. Oke, sekarang topik baru namanya adalah loop dengan counter ya. Atau dia tuh counter tuh berarti sebuah nilai. Nah, di sini apa? Dibilang LaunchPT CEO has asked to program a counter for entry attempts. The site will ignore abnormal numbers of entries. Otherwise, fraudsters will be able to hack the promo code base. Jadi katanya di sini CEO dari LaunchPT menanyakan untuk memprogram counter untuk entry attempts gitu ya, percobaan. The site-nya akan menolak abnormal numbers entries. Otherwise, di hal lain ya, fraudsters will be able to hack the promo code base gitu ya. Dia akan bisa untuk menghack promo code ya. Nah, terus apa lagi? Nah, tugasnya apa nih? Make up the program that asks for a promo code and counts the number of entry attempts. Upon entry of the correct code, yaitu New Year, the program outputs the code is accepted, on attempt, and finish the execution. Jadi dia akan hitung nih, kita berapa kali percobaan sih buat masukin kode yang benar. Nah, contoh di sini, kode promonya adalah New Year ya di sini. Kalau dilihat kita masukin New Year tuh baru kok percobaan ketiga ya. 1, 2, 3. Nah, baru benar nih. Nah, cara buatnya gimana? Jadi gini ya. Jadi counter itu sendiri adalah variable storing the numbers of steps of a certain loop. Jadi merupakan suatu variabel yang menyimpan sebuah jumlah steps dari loop ya, suatu loop. Contohnya di sini kita punya counter storing all the loop steps. Jadi bakal menghitung dari berapa banyak sih stepnya yang kita buat.
Pertama di sini, counter sama dengan 0. Jadi ketika counternya sama dengan 0, dia akan cek nih, is logical expression true? Apakah logical expression ini benar? If yes, maka dia akan eksekusi action A dan menambahkan counter by 1. Jadi dia akan nambahin 1 ya. Nambahin 1, nambahin 1, nambahin 1 ketika logical expression-nya true ya. Namun jika no atau jika salah, dia akan keluar. Nah, ini adalah suatu loops yang kedua di sini. Gimana caranya di sini counter merupakan sebuah ini ya. Dia akan menyimpan sebuah loops yang dimana ketika kondisinya itu was true atau benar. Dia ngecek di sini counter sama dengan 0. Is logical expressions 1 true? Apakah logical expressions dari 1 itu benar? If yes, maka dia akan ngecek lagi nih. Apakah logical expressions dari 2 ini benar? Jika iya, maka dia akan mengeksekusi action 1 dan juga menambahkan counternya dengan 1. But if no, dia akan mengeksekusi actions by 2. Nah, di sini dia ngecek nih. Oh, benar nih, maka dia eksekusi action 1 dan menambahkan counternya nambahin 1. Tapi ketika salah, dia akan execute action 2 ya. Dan di sini ketika dia dari awal, ketika dia itu salah, bukan expressions 1, dia akan no dan dia akan keluar dari sini. Oke, let's go over task. Nah, gimana cara buat kodenya? Seperti ini ya. Kita buat variable dulu namanya promo di sini, enter your promo code seperti di sini. Kita set attempts, yaitu adalah percobaannya. Kita set nilai awal adalah 1. Jadi di sini ketika kita masukin pertama kali, dia tuh udah terhitung sebagai 1. Lalu masuk ke while loop ya. While promo tidak sama dengan new year, jadi ketika promo itu kita masukin bukan new year, dia akan menambahkan attempts, dia akan menambahkan percobaan yang kita ada masukin. Attempts plus sama dengan 1 gitu ya. Lalu print error. Dan dia bilang lagi enter your promo code. Sampai akhirnya kita masukkan new year ya. Ketika udah masukin new year, dia akan bilang, oh kodenya itu diterima ketika percobaan ketiga ya. Karena kita masukin 3 kali nih. 1, 2, 3. Gitu, paham ya? Yeah. Sekarang yang kedua. Make a program that asks for price of goods until the user enters 0 and then calculates the total sum of the purchase. If the number of goods is even, then cutting price in half promotions is enabled. And the total sum is divided by 2. In the end, the program outputs the total to be paid. Jadi katanya di sini dia tuh nanti akan menambahkan total ya dari si price yang ada di sini. Dan dia akan masukin 0 ketika kita pengen buat dia itu jadi berhenti ya di sini ya. Gitu. Nah, contohnya gimana nih caranya? Gue minum dulu ya sebentar. Ambil minum dulu sebentar. Oh, ambil minum dulu. Oke. Oke, Harold. Kalau sudah bisa dikabari ya. Halo, Harold, apakah sudah? Halo? Halo, Harold? Halo, Harold? Sudah? Halo? Udah ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini cara buatnya gimana? Jadi, cara buat kodenya seperti ini ya. Price sama dengan integer input, enter the price, 0 to stop. Jadi kita masukin 0, dia itu akan stop. Nah, kita set juga di sini amount sama dengan 0, total price sama dengan 0. Jadi merupakan counter ya, atau nilai awalnya. While price tidak sama dengan 0, jadi ketika price itu dia bukan 0, maka dia akan ngapain di sini total price plus price. Jadi dia akan menambahkan total price-nya dan menambahkan amount-nya ya, yaitu adalah total itu berapa kali sih. Dan dia akan nanyain lagi nih, enter the next price 0 to stop.
lalu dimasuk ke dalam if, abis itu if amount modulus 2 sama dengan 0. Jadi ketika dia itu dibagi 2 tuh habis. Jadi dia itu bisa dibagi 2 habis, maka dia bilang cutting price in half promotions activated amount due 225. Dan dia nanti akan membagi nih total price sama dengan total price dibagi dengan 2. Dan dia akan bilang total price-nya berapa. Contohnya di sini kita masukin 100, 250 dengan 100 ya. Kita tambahkan nih 100 sama 200, 300. 300 ditambah 50, 350. 350 ditambahkan dengan 100 sama dengan 450. Nah, karena dia itu 450 itu bisa dibagi dua gitu ya. Maksudnya bisa kita bagi dua atau habis dibagi dua. Dia bilang cutting price in half promotion activated dan nanti dibagi dua nilai. Jadi 450 dibagi dengan 2. Maka jadinya 225. Dan juga di sini amount-nya tuh udah bisa dibagi dua ya. Berapa di sini dimasukinnya pertama 0 ya. 1 2 3 4 gitu ya. Masukinnya adalah 4. Maka dia bisa dibagi dua. Sampai sini dipahami, Aral? Paham. Paham ya. Oke. Jadi itu ya, kita akan coba juga jawab pertanyaan-pertanyaan ini yang nanti ada di soal ya. What if program if we input successfully 50, 120, 80, and 0. Oke, jadi itu sampai sini ada yang mau ditanyakan, Aral? Untuk tugas Bagus untuk sih. pelajaran nggak ada. Oke. Jadi ya, untuk hari ini apa aja yang kita pelajarin, kita belajar hari ini bahwa loop merupakan suatu tool ya untuk memprogram actions yang bisa kita ulang sepanjang suatu jika expressions itu benar. Dan juga programs while loops with and without counters ya. Kita bisa program loop dengan atau tanpa counters. Dan juga kita mengimplementasikan promo code, entry, and other discount mechanics within the Longevity Store ya. Kita mengimplementasikan kode promo dan juga diskon lainnya ya, mechanics di dalam Longevity Store. Oke. Sip, kalau gitu kalau ada pertanyaan bisa langsung kerjakan tugasnya ya. Boleh share screen lagi. Nih, share screen lagi ya, Ralf. Halo, Arab? Sini. Ya, share screen ya. Mana? Belum muncul share screen ya, Arab? Nah, saya agak kurang sensitif atau kenapa? Kenapa? Maaf saya nggak tahu kenapa. Oh, nggak, ya oke. Kalau gitu mungkin Arab bisa lihat punya aku aja ya. Gak apa-apa, Oke. gak apa-apa. Ya, maksudnya aku nggak bisa lihat share screen Arab soalnya. Oh, udah bisa nih. Sip. Oke. Select all programs in which loop body will execute it 4 times. Jadi kira-kira mana nih? Kira-kira dia akan dieksekusi sebanyak 2 kali gitu ya. Jadi dia tuh akan dieksekusi sebanyak 2 kali dari programnya. Nah, yang mana kita bisa langsung ke bagian sini aja. Nah, Arab bisa share screen-ku juga ya. Kita kerjain bareng-bareng. Oke, modul 2, lesson 3. Nah, jadi yang pertama jawabannya mana aja? Kita punya, in total kita punya 2 jawaban benar ya untuk yang ini tadi. Itu yang mana aja? Ketika adalah ini ya, counter sama dengan 4 dan counter lebih besar pada dengan 0. Jadi dia akan dieksekusi 4 kali. Nah, jadi yang pertama yang kiri bawah. Nah, terus yang satu lagi yang mana? Yang kanan bawah ya. Sel sama dengan 2, while sel kurang dari 10, maka sel plus sama dengan 2. Jadi bakal nambahin sel terus. Gitu. Jadi ini jawabannya benar ada yang di bagian bawah. Gitu. Oke, sudah? Bagaimana? Nah, yang kiri bawah dan kanan bawah. Itu kan kamu yang atas. Nah, yang atas salah. Nah, itu dia. Jadi ada 2 jawaban ya. Kan dibilang adalah dieksekusi sebanyak 4 kali. Nah, ini dieksekusinya 4 kali. Oke, good. Lanjut ke nomor 2. Nah, ini bisa diketikkan aja ya. Count. Enggak, maksudnya kayaknya. While count. Beli baterai. Oh iya, Kena kredit. Print. Bentar. Tiket number. Oke. Plus. Berapa yang berapa ini? Sebentar. Count. Ya, ini juga sekian. Plus sama dengan 1. Nah, Gitu ya. Ya. Mana? Oke, bisa diketikkan ya. Iya. Count sama dengan 1. Nah, ayo diketikkan. Let's go. Oh, sih pembeli baterai tidak. Dan baterai gimana? Gimana? Ayo, Arab lanjut. Pasnya baterai dulu rumah saya. Oh iya, oke. Bisa ya? Masih di baterai.
Gimana? Sudah, Ralf? Udah. Oke, count sama dengan 1. Oke, kasih print. String count. Oke, count plus sama dengan 1. Oke, very good. Let's go, kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini mungkin jadi nomor terakhir ya, karena waktunya juga. Oke, the company noticed that were few buyers in the morning and decided to launch Kita a new kan kerja promo. berapa kali? Kita kerja berapa ini? Berapa Apa? soal? Kerja berapa Mungkin soal sampai berapa? mungkin ini sampai 3 aja, karena waktunya kita udah kondak 1 jam juga, Aralt ya. Jadi Beda. ya kita kerja nomor 3 nih. Jadi nomor terakhir, nanti untuk sisanya ntar Aralt kerjain mandiri ya. Aku udah kirim di collab juga. Oke? Ya. Okay, the company noticed that there were few buyers in the morning and decided to launch a new promo. The first 3 buyers received 10% discount every day. Write a program for distributing discount. Jadi dibilang nanti 3 orang pertama bakal dapat diskon 10% gitu ya. Programnya harus ngapain aja? Request card number, tanyain nomor akun berapa, dan dia print ya untuk 3 orang pertama. Congratulations, you have received 10% discount. Print for everyone else, no more discount left, and finish executions. The program should work as in the picture. Jadi harus bekerja seperti pada di gambar. Nah, di sini gimana caranya? Enter your card number 24743. Congratulations, you have received 10% discount. Jadi ketika kita masukin orang pertama dapat, orang kedua dapat, orang ketiga dapat, habis itu habis. Nah, gimana cara buatnya? Langsung aja ke sini ya. Cardnya apa di sini? Dia bilang cardnya adalah, kita inputkan ya, enter your card number. Input, enter your card number. Titik 2. Nah, terus ketika kita udah masukin, dia akan print ya. Print apa? Congratulations. Ada nggak di sini? Nah, ini dia. Kita bisa copy aja nih. Congratulations, you have received 10% discount. Jadi dia dapetin diskon 10%. Nah, setelah udah 3 kali, apa yang terjadi ketika dia udah 3 kali? Dia tambahin counter ya. Jadi dia akan ngitung lagi nih si count-nya ini. Count. Nah, di sini mungkin aku bisa buatin biar lebih jelas ya. Count plus 1. Jadi dia akan nambahin count-nya dulu. Pertama count ini 0, jadi 1. Terus nambahin jadi 1 lagi, jadi 2. Sampai count itu adalah 3. Nah, kan ketiga itu kan nanti di sini nih. Masa 3 kurang dari 3? Karena dia nanti jadi salah, maka dia akan bilang no more discounts left. Nah, coba aku jalanin nih. Enter card number 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7. Nah, masih dapat. Masih dapat. Nah, cuma 3 kali aja ya. Nah, jadi dia cuma dapetin 3 kali. Contoh lagi. Nah, seperti itu. Coba gimana? Bisa, Ral? Yes, betul banget. Ini kita ngapain? Apa? Wow. 398 Ya. Masukinnya bebas saja. Masukinnya bebas saja. Coba langsung dijalanin aja. Nah, itu kan congratulations. Jadi pertama kita masih dapat. Terus apa lagi? Coba masukin lagi. Oh, jadi orang kedua masih dapat. Nah, coba orang ketiga dapat gak? Nah, masih dapat ya. You have received 10% discount. Oh. Tapi kok nggak bisa nih vocabulary kenapa ini? Apa? Kenapa nggak bisa disubmit ya? Ya. Coba aku lihat dulu. Coba ulang lagi. Nggak salah ya coba. 4, habis itu 3. Nah, ya gitu aja ya. Terus, oke, let me check. Sebentar kita lihat dulu. Oke, enter your card number. Congratulations, you have received. Nah, kamu typo tuh. Receive. Nah, harusnya pakai receive ya. RCEIVED. RCE dulu ya. Nah, ya RCE. RE. Nah, ini typo RECE. Nah, tambahin E di situ. CRE. Nah, udah benar tuh. Tadi Yes. tambahin E aja, tambahin E. Tambahin E. Receive. Nah, gitu ya. Terus di akhirnya pakai D. Habis E, habis itu D. Receive pakai D. Jadi itu pas ya, karena kita dapat no more discounts left. Nah, begitu. Oke. Nah. Oke, sip, good ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini, Arat ya. Mungkin Arat bisa matikan share screen dulu dan kembali ke room.
Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini Arnold sampai di sini. Jadi kita hari ini udah belajar looping ya. Tadi menggunakan while dan juga pakai while, terus juga pakai counter ya untuk loopingnya. Nanti kita di next kita juga akan belajar lagi looping dengan menggunakan for. Nah, sampai di sini dari Arnold ada yang mau ditanyakan nggak? Any question that you want to ask? Itu aja. Oke, mungkin coba kalau dari Arnold, Arnold hari ini belajar apa aja? Boleh dong di-share Arnold apa aja Arnold dapetin hari ini? Konsep tentang apa hari ini dan apa Ya, aja cuma tugas cara yang bicara dikerjain? pakai loops kayak gimana. Hmm. Itu aja sih. Terus apa lagi? Coba cara pakai loop gimana? Tadi loop pakai apa? Nama fungsinya apa? Nama fungsinya? Cara buat loop? Nama fungsinya apa? Cara buat loop. Ya, nama fungsinya apa? Nama functionnya buat bikin loop? Depannya W. Apa tuh? Wait, W. While wait, ya. wait. Jadi namanya while. Wait. Nah, jadi nama loopingnya hari ini kita pelajari adalah while. While loop. Jadi dia akan mengulang-ulang si loopingnya dengan menggunakan while loop ya. Atau pengulangan menggunakan while. Terus juga tadi kita pakai counter ya. Buat dia tuh menghitung. Kita tuh udah berapa kali step sih selama kita ngerjain tugas ini gitu. Jadi dia nanti bisa ngitung nih. Oh, kamu tuh udah percobaan ke-7 loh. Oh, percobaan ke-5 loh. Percobaan ke-6 loh gitu. Jadi kita bisa ngitungin gitu ya. Berapa kali langkah yang udah kita kerjakan. Oke, kalau gitu Arad, tidak ada yang mau ditanyakan ya berarti ya? Oke, kalau gitu Ya, itu aja sih. thank you Arad ya untuk join di kelas kita hari ini. Nanti aku minta juga sama Arad ya, bisa dicoba dikerjakan ya untuk tugas yang masih belum selesai Arad ya. Yang misalkan hari ini atau yang kemarin-kemarin, itu bisa cek di collab aja Arad, oke? Kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku. Oke, oh ya sama Ya. Arad ada satu kelas lagi yang masih belum karena Arad kemarin nggak masuk. Kira-kira kita kontak di hari Minggu bisa Arad? Kita hari Minggu ada kelas bisa? Kontak dari Minggu. Boleh. Bilang sama aku aja ya. Apa? Bilang sama saya aja ya. Ada Oh nggak iya untuk ya. sama aku? Nanti aku tanya Mama Aralt ya. Hari Minggu kita coba Ya. kondak ya. Nanti kita cari time-nya kapan, jamnya berapa, biar nanti kita bisa ganti lesson yang masih belum ya. Oke? Oke. Boleh. Oke, sip. Oke, kalau gitu Aralt, terima kasih Aralt sudah join di kelas hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, thank you dan sampai jumpa di kelas berikutnya Aralt ya. Bye-bye, selamat malam.